Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama saya Deniwati. Kali ini kita akan membagikan video tutorial tentang pemanfaatan akun pembelajaran. Jika pada pertemuan sebelumnya saya sudah membagikan tentang bagaimana cara aktivasi akun pembelajaran, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pemanfaatan salah satu fitur yang ada di dalam akun pembelajaran. Akun pembelajaran ini adalah akun gratis yang dibagikan oleh Kemdikbud bekerja sama dengan Google dengan salah satu produk Google yaitu G Suite for Education, di mana salah satu keunggulan dari akun ini adalah penyimpanannya unlimited. Yang pertama kita lakukan adalah kita masuk dulu ke dalam webnya Google ya dengan ketik google.com. Kemudian kita masuk ke dalam akun kita, bisa masuk ke dalam akun kita atau kita langsung sign in. Nah, kalau kita langsung sign in, di sini biasanya akan ada beberapa akun yang sudah kita buat. Ini adalah akun reguler saya dan ini adalah akun pembelajaran yang sudah diberikan oleh Kemdikbud yang ditandai dengan domain itu belajar.id di sini. Nah, ini akan kita klik, kita akan masuk dengan menggunakan akun pembelajaran. Jangan lupa kita ketikkan password. Password ini adalah password yang kita gunakan ketika kita sudah aktivasi. Jadi passwordnya jangan sampai lupa. Tapi jangan khawatir, misalnya pun terpaksa harus lupa. Nah, nanti bisa minta bantuan UPS untuk mereset. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam akun pembelajaran. Kita akan menggunakan salah satu fasilitas akun pembelajaran yaitu meeting. Gmeet. Nah, ini kita akan menggunakan meeting. Meeting ini sebenarnya juga bisa kita lakukan lewat Classroom, tapi juga bisa kita lakukan di luar Classroom. Kali ini kita melakukannya di luar Classroom. Nah, setelah kita klik Meet atau meeting, maka kita bergabung. Kemudian yang berikutnya kita bisa menuliskan meetingnya akan diberi judul apa. Misalnya saya beri judul latihan. Misalkan pun tidak diberi judul latihan juga tidak apa-apa. Nah, kita di sini sebagai host, kita sudah membuka meeting room. Kali ini saya tidak melakukan join dengan orang lain karena ini sifatnya simulasi, jadi saya akan di dalam room atau di dalam meeting room ini saya sendirian. Nah, kita menunggu untuk bergabung. Nah, di sini di bagian bawah ini ada tanda bahwa suara kita akan masuk di dalam room atau tidak. Jadi kalau kita silang berarti suara kita tidak masuk. Sedangkan yang ini adalah video. Kalau kita silang berarti video kita atau kita tidak bisa tampak di dalam room. Nah, kalau ini kita hilangkan berarti kita baik suara maupun video kita bisa tampil di dalam room. Kita gabung dulu, kita bergabung masuk ke dalam room. Nah, di sini kita akan melihat beberapa fasilitas. Yang pertama, ini fasilitas yang tadi sama. Fasilitas yang tadi ini untuk suara, ini untuk video, dan ini untuk jika kita ingin keluar dari meeting. Pakai yang ini. Raise hand ini biasanya digunakan kalau kita mau tanya. Ini fasilitas kalau kita mau sharing screen. Nah, kemudian ya, ini sudah tampil. Nah, ini ada di sini ada meeting room. Meeting room ini adalah link yang kita bagikan agar orang lain bisa join ke dalam room kita. Kita cukup klik di sini. Nah, cukup klik berarti link rapat siap untuk di paste atau dibagikan ke orang lain yang ada di komunitas kita, misalnya dibagikan di grup WA. Nah, misalnya sudah kita tutup, kemudian kita ingin tahu di mana linknya, kita bisa lihat di mana linknya. Nah, kita bisa buka di sebelah kiri bawah ini. Kiri bawah ini, kalau kita klik, maka di sini akan muncul lagi linknya. Kita bisa kopas dari sini. Nah, sebelah kanan, untuk yang sebelah kanan bawah, ini juga ada fasilitas lain. Fasilitas ini adalah untuk rekam rapat. Nah, ini kalau saya klik,
maka di sini diminta agar dipastikan peserta sudah siap semua, sudah bergabung, dan peserta menyetujui adanya rekaman otomatis oleh Jimit ini. Ini untuk legalitas hasil rekamannya. Kalau setuju, semuanya setuju, kita bisa klik mulai. Nah, kalau kita klik mulai, maka di sini rekaman akan proses. Ini masih loading, berarti belum merekam. Kemudian di sebelah atas ini ada beberapa pilihan. Yang pertama ini kalau kita ingin menampilkan chatting. Nah, karena kita ini sebagai host, maka kita bisa mengatur apakah semua orang bisa kirim pesan atau hanya tertentu. Ini. Kalau tidak diperlukan, kita klik silang. Seperti ini. Ya, kita klik silang. Kemudian yang kedua, ini yang tengah. Yang tengah ini untuk kita mengetahui sudah berapa orang yang bergabung di dalam meeting ini. Nah, siapa saja nanti di sini akan tampil. Kontrol penyelenggara di sini. Jadi, misalnya siapapun bisa masuk, bisa di sini. Siapapun bisa kirim, izinkan siapa saja, bayar juga di sini. Kalau tidak ingin peserta, kadang-kadang begini, peserta ingin nyoba-nyoba bagi layar, itu kalau ini nyala, peserta akan semua peserta bisa nyoba-nyoba bagi layar dan itu akan mengganggu meeting. Jadi ini biasanya kita matikan saat meeting. Sehingga yang bisa membagi layar hanya diatur oleh penyelenggara. Tapi kalau chatting semuanya bisa. Gitu ya. Menambahkan orang juga seperti itu. Di sini undang orang, ini yang bisa mengundang adalah penyelenggara untuk menambahkan orang. Oke. Sedang link itu kalau ingin masuk sendiri. Ini kita silang dulu. Nah, fasilitas rekam sudah menyala merah, artinya rekaman sudah berjalan. Maka saat rekaman berjalan ini, kita bisa masuk ke dalam tab yang lain. Kita bisa buka tab yang ingin kita share. Misalnya di sini kita mau membuka lagi google.com. Ya, kita bisa masuk yang baru, ya, tab baru, dan kita bisa memulai di sini. Kita mau apa? Nah, kita kembali lagi ke room meeting. Nah, di sini kita mau mencoba sharing screen. Nah, kita bisa pilih seluruh layar atau dua jendela atau satu. Kita pilih satu, pada dasarnya semuanya sama, cuman yang tab paling bawah bagus untuk video dan animasi. Nah, jika kita mau sharing screen, sudah kita klik tadi, maka kita harus menyalakan tombol share ini. Caranya dengan klik kotak ini. Kalau ini sudah menyala biru, maka kita sudah bisa sharing screen. Kita tunggu sampai ada. Nah, ini kalau ini sudah muncul, berarti screen kita sudah bisa dilihat oleh peserta yang lain, peserta meeting yang lain. Nah, ini saat sharing screen ini kita juga bisa masuk ke dalam tab yang lain, atau kita bisa membagi file yang lain, seperti kita biasanya menggunakan laptop. Jadi seperti ini. Nah, kita kembali ke meeting. Misalnya, nah ini, misalnya kita ingin menghentikan, kita sudah kembali ke meeting room, kita ingin menghentikan stop sharing, atau kita ingin stop sharingnya, kita menghentikan bagi layarnya, maka kita tinggal stop sharing. Ya, kita akan menghentikan layar. Nah, ini sudah kembali ke dalam meeting room tanpa sharing screen. Nah, jika kita ingin menghentikan untuk rekam layar, maka kita klik yang fasilitas untuk kanan bawah ini dan kita berhenti merekam. Saat kita berhenti merekam, maka akan ada pemberitahuan bahwa hasil rekamannya itu akan masuk otomatis ke dalam Google Drive. Tidak perlu khawatir karena penyimpanannya unlimited, maka berapapun filenya akan bisa ditampung. Kita berhenti merekam. Nah, maka rekaman kita nanti akan bisa dilihat di Google Drive. Ini contohnya seperti ini. Saya masuk ke drive saya.
Ini drive. Ya, saya masuk ke drive saya. Ini drive saya. Untuk Google Drive, pembahasan tentang Google Drive dengan akun G Suite akan ada pembahasan di video tutorial berikutnya insya Allah. Nah, sekarang kita akan menunggu untuk akses Google Drive. Ciri khasnya ini. Google Drive ini ciri khasnya jika ini menggunakan akun pembelajaran, maka ini ada domainnya tertera di sini. Ini domainnya berarti belajar.id. Nah, di sini ini masih loading. Ya, ini ada Meet Record. Nah, di sini kalau kita klik, jadi ini adalah kumpulan meeting kita yang tersimpan di dalam Google Drive kita. Ya, masih loading. Nah, meeting ini akan tersimpan sesuai dengan kode atau link ya. Link yang kita gunakan itu ada kodenya. Biasanya ini ada 9 digit. Nah, ini kodenya seperti ini. Ini otomatis tersimpan di sini. Kita kembali ke meeting room. Nah, demikian tadi tutorial bagaimana menggunakan Gmeet dengan menggunakan pembelajaran. Dari saya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.